Makanya Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jiktubi. Tidak beriman dan tidak sempurna keimanan kalian itu ketika hingga perasaannya, hawa nafsunya itu ikut apa yang aku bawa. Apa itu aturan Islam? Alhamdulillah wa musallian ala rasulillah amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 tadi pas berangkat dari Masjid Ageng Kribik sudah dibuka kultum oleh kakak dan guru saya Ustadz Nanang. Kemudian di sini sudah ada pembukaan dari pembina As-Salim, ada materi yang sangat panjang dan lebar. Akhirnya jadi luas. Panjang kali lebar ya. Jadi luas. Nah, sekarang saya penutupan saja. Kultum kan bukan kuliah 70 menit ya. Tapi kuliah 7 menit saja, nggak usah panjang-panjang. Nah, ini mohon izin kepada senior-senior dan para guru kami ya. Jadi ini saya mengawali dengan satu pertanyaan. Ada orang yang membuat pernyataan, bukan pertanyaan ya. Nanti nggak usah jenengan bawa pulang jadi PR. Karena tadi sudah PR-nya berat sekali dari Ustadz Abdul Muti itu. Levelnya sudah level tingkat 3. Ini level yang terakhir nih. Nah, niki ada pernyataan ngeten. Jangan pakai perasaan. Jangan memakai perasaan. Sering kita itu digitukan. Ya. Apalagi kalau kita jenis kelaminnya laki-laki. Wah, laki-laki ojo pakai perasaan. Sedikit-sedikit cengeng. Nah, begitu ya. Nah, ini bisa benar dan bisa salah. Nah, ini jadi kebenaran relatif jadi pembahasannya beliau.
Nah, bisa benar kalau kemudian yang dimaksud jangan pakai perasaan itu ketika perasaan dipakai sebagai standar hukum, standar kebenaran. Kenapa? Karena perasaan itu berubah-ubah. Ketika saya suka beliau, wah ini saya kasih hadiah, saya dolan ke rumah beliau terus. Tapi ketika kita sudah benci dengan seseorang, nengok saja enggak, ketemu aja, salam aja, enggak. Nah itu perasaan kadang gampang berubah. Makanya Allah kemudian memperingatkan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Dan sebaliknya, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kita senangi, kita sukai, itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih mengetahui, sedangkan engkau, kalian, kita semua tidak mengetahui. Seolah-olah Allah mengatakan begini, kebenaran yang pasti, hukum yang pasti benar, ikut hukumku, ikut ketetapanku. Jangan pilih hukum ketetapan yang lain selain ketetapan dan hukum yang aku buat. Nah niki kalau maksudnya itu maka benar. Jangan pakai perasaan, karena yang dimaksud perasaan dijadikan sebagai standar kebenaran, standar hukum. Yang kedua, bisa jadi salah, karena yang diinginkan manusia itu jangan memakai perasaan. Kira-kira bisa nggak jenengan kita semua? Nah saya tanya beliau, nggak pakai perasaan bisa nggak? Bisa. Jenengan pernah sedih, pernah bahagia, berarti itu pakai perasaan. Karena perasaan itu bagian dari naluri kita. Muyul nih, kecenderungan dari naluri kita itu adalah berupa perasaan. Maka tidak akan bisa dilepaskan dari manusia. Cuma persoalannya kapan perasaan itu kita kelola untuk kemudian mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jiktubi. Tidak beriman dan tidak sempurna keimanan kalian itu ketika hingga perasaannya, hawa nafsunya itu ikut apa yang aku bawa. Apa itu aturan Islam? Maka lewat TMMP yang disampaikan oleh Ketua As-Salim, niku akan dikaji hukum Islam yang sempurna itu seperti apa. Nah niki pengakuan Rasulullah tentang perasaan pada diri manusia. Makanya kemudian saya menyimpulkan ada dua untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Satu, panjenengan wajib untuk memiliki gelisah, rasa gelisah. Jenengan nggak boleh tidak gelisah, harus gelisah. Yang kedua, keras kepala. Dua niku. Yang pertama gelisah, yang kedua keras kepala. Karena niki pengusaha, saya bukan pengusaha tapi orang yang selalu berusaha, ngaten ya. Nggak pernah jadi pengusaha jadinya, berusaha terus. Nah, niki ada dua contoh dari kalangan pengusaha ya. Yang pertama, jenengan tahu Aqua. Aqua dulu di Indonesia belum ada, tahun 70 sampai 80-an. Itu belum ada. Yang punya inisiatif mengadakan air minum dalam kemasan yang pertama kali itu mereknya adalah Aqua, niku adalah seseorang yang namanya pegawai Pertamina, namanya Tirto Utomo. Ya, Jalan Tirto Utomo. Di depannya apa? UMM 3. Nah, niku kegelisahannya adalah ketika Pertamina itu mengadakan suatu acara mengundang delegasi dari luar negeri. Saat itu masih digodokkan air, direbuskan air dari dalam tanah kita nih, ya, digodok secara manual. Nah, ketika kemudian diminum oleh delegasi itu, salah satu istri delegasi itu sakit perut karena minum air godokan orang Indonesia. Terus baunya bau tanah katanya. Akhirnya gelisah, gimana caranya kemudian di Indonesia itu tidak lagi menyebabkan sakit perut ketika minum dan tidak bau tanah. Maka dia mengguru ke Thailand untuk membuat
air minum kemasan. Yang awalnya itu dicibir, dicerca, macam-macam gitu, tidak laku di Indonesia. Tapi dia punya terobosan untuk kemudian ditawarkan ke perusahaan-perusahaan, diterima. Akhirnya sekarang bagaimana aku? Ya, itu awal dari sebuah kegelisahan. Alladzina dzalamu minkum khosoh. Kata Allah ngata, takutlah kepada suatu siksaan, suatu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang dolim, orang-orang berdosa di antara kalian. Semuanya kalau sudah diturunkan azab, kena semua. Orang jahat itu masih bisa membabi buta, merajalela karena diamnya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Oke, ngoten mawon yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Semoga berkah apa yang kita lakukan hari ini dan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ini amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.